Oknum polisi sempat berhubungan sebelum bunuh mahasiswi, berupaya samarkan jejak. Bribda Muhammad Seili, 20, oknum anggota Polri pelaku pembunuh mahasiswi ULM, Zahra Dilla, 20, bakal diganjar sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Sanksi etik profesi tersebut diterapkan, bersamaan pidana umum pasal berlapis, tentang pembunuhan dan pencurian dengan pemberatan. Kini pelaku telah berhasil diamankan oleh petugas, beserta sejumlah barang bukti. Kami pastikan proses hukum terhadap pelaku dilakukan secara transparan, kata Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Adam Arwindi, Jumat, 26 Desember 2025. Namun sebelum ditetapkan sebagai tersangka, personel Sat Samapta Polres Banjarbaru berpangkat Bribda tersebut diketahui melakukan sejumlah upaya untuk menutupi perbuatannya. Di hadapan penyidik ia disebutkan membawa dua nama pria, yang turut serta dalam pembunuhan tersebut. Dua orang sempat dikaitkan tersangka ikut terlibat, yakni Zaimul dan Guldam, jelasnya. Namun berdasarkan fakta yang didapat petugas, hingga saat ini belum ditemukan adanya keterlibatan dua orang tersebut dalam kasus ini. Zaimul itu mantan korban, sedangkan Guldam merupakan sahabat korban, terang Adam. Lebih lanjut Adam juga mengungkapkan, tersangka juga sempat membuat alibi untuk mengaburkan jejak. Caranya yakni dengan memberikan informasi kepada beberapa orang, bahwa korban tidak jadi bertemu dengan pelaku. Informasi tersebut disampaikan pelaku menggunakan akun sosial media korban. Seolah disampaikan langsung oleh korban, padahal itu alibi pelaku, ungkap Adam. Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Adam Arwindi, membeberkan kronologi singkat, kasus pembunuhan terhadap seorang mahasiswi ULM, Zahra Dilla, 20. Menurutnya, pelaku yakni Bribda Muhammad Seili, 20, oknum anggota Sat Samapta Polres Banjarbaru, Polda Kalsel setelah sebelumnya bertemu dan beraktivitas bersama korban, pada Selasa malam, 23 Desember 2025. Kabid Humas Polda Kalsel, Adam Arwindi, menjelaskan bahwa peristiwa bermula saat pelaku dan korban bertemu sekira pukul 20 WITA di kawasan perempatan Mali-Mali. Korban menggunakan sepeda motor, sementara pelaku menggunakan mobil, katanya, Jumat, 26 Desember 2025. Setelah bertemu, sepeda motor korban diparkir pada satu minimarket sekitar lokasi pertemuan. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan mobil milik pelaku, ke tempat wisata Bukit Batu, sekira pukul 21 WITA. Sekira pukul 23 WITA keduanya beranjak dari Bukit Batu, menuju landasan Ulin Banjarbaru. Di sana pelaku sempat mampir ke rumah saudaranya. Pelaku mampir karena calon istrinya menelpon terus, sehingga membuat alibi sedang berada di rumah kakaknya, ujarnya. Setelah itu pelaku dan korban melanjutkan perjalanan menuju Banjarmasin. Pada Rabu, 24 Desember 2025, dini hari mereka berhenti di Jalan Ayanika M15, Gambut. Di sana mereka sempat melakukan hubungan badan, jelasnya. Usai melakukan perbuatan tak senonoh, terjadi cekcok antara keduanya. Hal itu kemudian membuat pelaku takut, dilaporkan oleh korban kepada calon istrinya.